Akan buat direkam. Baiklah, saudara mahasiswa yang berbahagia dan yang saya hormati juga ya, pada hari ini, hari Selasa tanggal 22 ya, tanggal berapa? Selasa tanggal 21 ya. Ya, Selasa tanggal 21 bulan Oktober tahun 2025. Ya, ya, ya. Usia saya sudah mencapai 68 3 bulan. 68 3 bulan. 1,5 tahun lebih sedikit lagi pensiun. Alhamdulillah ya, sudah sekian lama berkecimpung dan mengabdi ya. Sudah harus saatnya ya, melihat tanda-tanda zaman ya. Kalau sudah ada saatnya pensiun ya memang harus pensiun gitu ya. Walaupun pemikirannya nggak ada, istilah pikiran pensiun nggak ada, tapi bentuknya, formalnya, ya, wadahnya itu pensiun itu dalam arti ya, dan wajibannya sebagai ASN itu berbeda, kan gitu. Kalau pemikirannya ya sampai akhir hayat ya terus ya, berpikir terus gitu. Tinggal mengharap anda ini generasi muda yang setara dengan anak saya yang keempat. Andai kata saya punya anak 4, anak saya cuma 2. Ya, mudah-mudahan bisa meneruskan karya-karya saya, kiprah saya yang lebih baik, tentu ya, lebih baik ya. Apalagi sekarang Indonesia kan sedang booming ya. Indonesia kan sedang favorit di dunia ya, karena geopolitik sekarang itu kan menuju pluralitas, tidak didominasi oleh dua kutub, barat dan kutub timur, tidak seperti itu, pluralitas. Banyak negara-negara berpotensi untuk berkembang dan maju. 10 negara yang diproyeksikan menjadi negara maju ke depan ini, pertama adalah Indonesia. Berdasarkan YouTube. Ya. Pertama adalah Indonesia. Dan kalau persaingan global timur barat, kutub Amerika, kutub Rusia itu yang netral itu kurang bermakna ya. Tapi ketika pluralitas itu yang netral semakin tambah bermakna gitu ya. Buktinya sekarang Indonesia sudah mulai dihormati di dunia. Kalau Anda baca YouTube itu sudah mulai banyak konten-konten ya. Salah satu sebab konten itu karena Indonesia negara besar. Nah, kalau Indonesia negara kecil cuma warganya cuma 5 juta ya. Konten di Indonesia ngapain ya? Nggak dapat like. Ya. Ya, jadi orang luar negeri itu berbondong-bondong pada konten di Indonesia. Kalau ada kata-kata Indonesia atau memuji Indonesia, wah sudah 1 jam sudah 26.000 like di view atau dilihat, wah itu sudah menghasilkan uang atau monetism atau monetize apa itu ya, iklan dari Google ya. Yang mau jadi YouTuber ya. Nah, jadi Indonesia itu favorit sekarang, mulai budayanya, mulai bahasanya dan sebagainya, diplomasinya. Nah, ternyata alhamdulillah bisa berperan di perdamaian
Israel, Palestina, ya, wah, luar biasa. Nah, ini harus diimbangi dengan mindset pola pikir setiap warga siap mendunia gitu. Pikiran Anda itu harus pikiran ya, jadi inspirasi seluruh dunia sampai Nepal, ya, sampai Filipina, kemudian Prancis, ya, kemudian bahkan Madagaskar, sekarang Amerika. Amerika sekarang demo besar-besaran ya menuntut pemimpin yang dianggap ya, tidak aspiratif. Ya. Itu jadi itu salah satu. Ternyata dari Indonesia itu nah, semangatnya. Yang kedua ini saya lihat ada supporter sepak bola di Arab ya, supporter sepak bola di Arab membela hak ya. Padahal di Arab kan ngeri loh, keamanannya kan ngeri loh. Sampai melanggar peraturan di sana bisa dipancung ya. Tapi supporter kita nggak takut ya, oh, karena membela haknya, oh, akhirnya uh, menjadi viral di seluruh dunia sekarang. Ya, keberanian supporter Indonesia luar biasa. Ya. Nah, dari sisi ilmu pengetahuan, dari sisi pendidikan, apalagi filsafatnya, maka setiap lapisan masyarakat di Indonesia itu sekarang sudah harus punya perspektif. Nah, salah satunya melalui filsafat ini, ya toh. Nah, jadi uh, contohnya, ya, yang saya contohkan, Kak Marsikis memberikan contoh bahwa bisa saja mengoreksi pikiran filsuf, nah, gitu ya. Bisa saja mengoreksi pikiran filsuf atau pikiran para ahli, ya. Misalnya dalam bidang pendidikan, tokoh-tokohnya dan seterusnya seperti itu. Ini ada mahasiswa yang nggak pernah masuk ya, ya kuliah ini tahu-tahu muncul di bagian akhir. Saya tanya ya, eh kamu ngapain baru datang ini? Maaf saja ya, jadi di kuliah saya ya kalau sekian kali nggak masuk sudah nggak mungkin ya. Jadi A nanti berubah jadi error. Error. Dia ngomong dulu saya pernah kuliah bapak lo dulu dulu pernah kuliah bapak karena saya sama Kaprodi wah berlindung di balik Korprodi. Pak Masih itu nggak takut mau pensiun ya kalau nah berlindung di bawah di balik Korprodi kalau memang itu sudah menjadi tugas saya ya saya harus menegakkan gitu. Saya takutnya pada Korprodi karena takut bukan pada apa yang lain-lain, takutnya karena takut pada aturannya gitu. Nah, ini kalau saya sudah diberi amanah ya sudah menurut aturan saya, menurut kuliah saya dimau saja. Ya. Jadi berfilsafat ini mempunyai jiwa kemandirian, berpikir merdeka, tapi bertanggung jawab. Ya, merdeka tapi bertanggung jawab. Luar biasa. Wah, belum lagi masalah bahasa. Ya, masalah bahasa yang diakui di UNESCO. Masalah kebudayaan. Indonesia itu adidaya dalam bidang kebudayaan. Iya, luar biasa. Nggak ada dunia lain yang sekaya Indonesia. Ini suara latar belakang saya ada ya, ada suara ya. Ini maaf sedang rehab rumah ya.
ya, sedang rehab rumah jadi ya udah biarin aja ya, ya saling saling apa ya sedikit lah ya, ya mohon maaf sebelumnya karena kalau ditunda juga nggak bisa ya sudah terlalu lama harus segera dibereskan. Anda harus mempunyai perspektif internasional universal itu biasa ya, itu biasa. Mahasiswa S1 saya dulu kalau 20 tahun yang lalu itu ya ya dikarenakan mungkin juga ya di samping mahasiswa yang bersangkutan tapi juga ada pengaruhnya setelah mengikuti kuliah saya dia bisa presentasi dengan PD-nya di Thailand, ada yang ikut lomba apa pembelajaran matematika inovatif di Malaysia dapat juara ya, dan dia laporan pada saya, Pak saya menggunakan apa teori dari Pak Marsikit ya. Ada mahasiswa S3 ya, memasukkan jurnal ya, artikel di jurnal di luar negeri ya. Nah, ternyata pengasuh jurnalnya itu mengetahui nama saya. Nah, oh, ini penulis kedua sama Pak Marsikit itu sebagai pembimbing. Oh iya ya. Ternyata apa menjadi prioritas untuk ditampilkan di jurnal. Nah, itulah hal lain. Jadi eh, orang dikenal itu karena pikirannya, karena tulisannya, ya, karena pikirannya, karena tulisannya. Kan begitu. Asal kita mempunyai sifat yang gentle ya. Kalau memang kita tidak tahu ya tanya. Tapi kalau kita mempunyai prinsip dan kita sedang diminta pertanggungjawabannya, ya kita berikan kan begitu. Ya, nggak ada lah istilah kita tuh sekarang tuh inferior. Gitu. Nah, Indonesia dulu dengan sekarang, apalagi genset ini sudah harus merasa percaya diri secara. Jadi pikiran seperti kemarin waktu Amerika menjadi nomor satu di dunia, semua pikiran orang Amerika kan dunia global. Mau bikin aplikasi ya pikirannya global. Mau bikin RPS ya pikirannya global. Ya, kemudian diprotek, diginikan dan sebagainya, di hak cipta, kalau ada yang mau bisa beli dan sebagainya. Demikian seterusnya. Jadi pengembangan Anda besok profesionalisme ketika menjadi dosen, menjadi guru atau menjadi pengembang itu secara internasional memang harus ada perspektif ekonomi gitu. Harus ada perspektif ekonomi. Untuk apa? Memberikan wadahnya gitu, tanpa kehilangan substansinya. Tanpa kehilangan substansi. Jadi memang seperti itulah ya, supaya memang apa bisa memberi wadah yang lebih luas lagi. Ya, bisa sendiri, bisa bergabung ya, bisa menjadi bagian, bisa menjadi pokok ya, pengembangan secara kreatif ya, karena kalau secara kan perspektif itu juga bisa bersifat induktif dan bisa bersifat deduktif. Secara deduktif Indonesia sudah naik daun, jadi whatever apapun yang dari Indonesia sekarang lebih dihargai, gitu. Lebih dihargai. Anda bisa lihat di YouTube di Jepang itu tenaga kerja di Indonesia malah yang dicari, ya dicari ya, karena dari Indonesia itu orangnya itu bisa menyesuaikan dengan tempatnya. Orang Indonesia itu bisa istilahnya bumi dipijak, langit dijunjung bisa. Jadi kalau kita di negara orang ya kita menghargai langitnya negara itu gitu. Jangan tahu-tahu di sana sudah menonjol-nonjolkan identitas diri ya seakan-akan nunjuk kekuatan ya yang di tempat di sana ya bikin risau nggak nyaman dan sebagainya ya akhirnya diusir juga. Jadi Indonesia itu favorit di luar negeri ya, di Malaysia ya
sekarang dirindukan. Di Jepang juga, nah Jepang itu imigran yang dari luar itu banyak ya. Nggak cocok di sana. Yang dari Indonesia cocok itu. Nah, karakternya hampir mirip-mirip ya, sopan santunnya, budayanya tinggi, dirindukan oleh orang-orang Jepang itu. Nah, jadi kita ini ya berbudaya, budaya tinggi gitu. Karena budayanya kuat, maka budaya tinggi. Dan tidak pandang bulu, budaya itu dengan ciri khas, bukan berarti kalau ciri khas itu menjadi lemah, bukan. Justru yang berciri khas itu kuat. Ya. Yang berciri khas itu justru kuat. Ya. Misalnya budaya Aceh, itu kekuatan budaya Aceh. Misalnya dengan tari saman, begitu. Budaya Jawa sudah melegenda, budaya Bali, budaya Dayak. Wah, ini kalau digali, bahkan sekarang Dayak itu budayanya mampu menjadi kerangka ibu kota. Oh, luar biasa, nggak sembarangan itu. Kalau budayanya nggak kuat, nggak kokoh, ya, nah itu bukan kita lihat keanehan atau ciri khasnya, justru keanehan dan ciri khasnya itu menjadi kekuatan. Nah, budaya Sulawesi, ya. Juga ini ada lagi yang dari timur ini ada uh, Ternate, ya. Dari Ternate, suku Ternate, kerajaan Ternate, ya. Yang kemarin dikunjungi oleh Pak Wapres. Pak Wapres dapat gelar apa itu di sana, kemudian yang di Riau dan sebagainya. Nah, ya, jadi bayangkan saja kalau di luar negeri kan negara-negara ada yang hanya sebesar Bali gitu ya, terkenal. Singapura dengan Bali besar Bali ya. Nah, gitu ya. Nah, ini kan ya nggak sepadan lah kalau dibandingkan Indonesia yang luasnya itu seluas Eropa, yang Eropa menjadi 20 lebih negara ya. Nah, jadi banyak yang iri, banyak yang ngiler dengan Indonesia. Makanya Indonesia belum lagi kekuatan spiritualnya ya. Kekuatan spiritualnya di Indonesia itu luar biasa. Ya, baik spiritual tradisional maupun spiritual Islamnya. Dan Islam di Indonesia akan menampilkan sosok Islam yang sangat humanis, ya, beda dengan Islam-Islam yang dianggap menakutkan, ya, yang radikalis dan lain sebagainya. Di Indonesia kan Islamnya Islam humanis. Bentuk simbol perwakilan Islam di Indonesia kan Pak Presiden kita, Pak Prabowo kan gitu kan. Sehingga ketika di Rusia, di YouTube juga itu, ketika di Rusia Pak Prabowo dianggap sebagai mewakili dunia Islam seluruh dunia, maka sambutannya luar biasa ya, dianggap wakil Muslim di seluruh dunia. Karena apa? Indonesia negara Muslim terbesar, kan gitu kan? Nah itulah. Jadi karena terbesar itu kan bisa memberikan banyak apa namanya sifat-sifat, banyak karakter, banyak penghidupan, banyak harapan. Karena besar, termasuk para youtuber itu. Baik, itu kira-kira untuk berikutnya saya ingin menjelaskan tentang tugas-tugas, mereview tugas akhir ya. Begini saya sampaikan, saya sudah melihat tugas-tugas Anda, walaupun tidak semua, tapi saya random gitu. Dan berdasarkan pengalaman yang lalu juga, maka saya bisa menyimpulkan semuanya ya, belum ada yang memenuhi kriteria yang seperti yang saya harapkan. Jadi harus membuat perbaikan, kan gitu kan? Harus membuat perbaikan. Itu biasa, gitu. Kalau ada yang ingin daftar sekarang boleh, Pak, saya
Merasa tugas saya sudah sempurna, Pak. Saya ingin membuat perbaikan. Nah, itu. Saya tidak ingin membuat perbaikan. Tolong dilihat tugas saya, Pak. Kan begitu kan? Kalau ada yang berani, boleh. Silakan. Nah, untuk perbaikan tugas itu sumber utama, penyebab utamanya karena memang mindsetnya yang belum saya berikan perspektifnya, kan begitu. Saya lepaskan begitu saja, biar seperti apa dulu. Ya, ternyata cara berpikir Anda ya, dari sudut kacamata filsafatnya, cara berpikir Anda masih konvensional. Cara mengerjakannya juga masih konvensional. Nah, oleh karena itu ada semacam perubahan mindset. Nah, dalam rangka merubah mindset inilah yang hari ini saya jelaskan di dalam perkuliahan. Saya akan tayangkan satu caption, ya. Nanti kalau ini direkam kan nanti bisa bolak-balik diputar caption itu. Gitu. Akan saya tayangkan satu caption saja dulu. Ya, baik. Nah, saya akan share. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah, Bro. Sudah, Pak. Masih kosong ya isinya ya. Baik, Masih. remedi tugas-tugas UTS ya. Saya akan coba, oke. Peng ini bukan nama pesawat made in China ya. Atau mobil listrik ya. Kalau saya diminta, sama sedikit ya, saya mau bikin mobil listrik namanya apa? Peng. Produk Cina sekarang hebat-hebat ya, kualitasnya bagus ya, harganya murah. Wah, mau apa lagi lah, mobil listrik ya. Kalau saya ya jadul saja, masih konvensional. Nah, sekelas anak saya ini ya, sudah kelasnya kelas mobil listrik gitu kan. Oke, Peng itu pengetahuan, ilmu pengetahuan loh. Kita dalam filsafat ini mulai dari pengetahuan, menyusun, membuat struktur, mengkonstruksi ilmu pengetahuan. Nah, macam-macam ilmu pengetahuan, bisa ilmu bidang, gitu. Nah, itu kan makom-makomnya, termasuk filsafat itu juga ilmu pengetahuan. Ya. Nah, nanti kemudian berpikir kita cakupannya sampai kepada ideologi, paradigma, teori dan praktek. Itulah kira-kira. Gitu. Nah, kita coba perspektifnya, pendekatannya mikrokosmis, makrokosmis. Nah, ini ya. Gampang mikirnya, jangan ribet-ribet. Kalau mikrokosmis itu kecil, makrokosmis itu besar, gitu saja. Kalau mikrokosmis itu isi, makrokosmis itu wadah. Kalau mikrokosmis itu dunia, makrokosmisnya ya dunia akhirat. Kalau mikrokosmisnya apa? Material, ya makrokosmisnya formal. Demikian seterusnya. Kalau mikrokosmisnya yang ada, makrokosmisnya yang meliputi yang mungkin ada, gitu dan seterusnya. Ya. Nah, itu semua dalam pemikiran-pemikiran mengerjakan tugas filsafat itu. Nah, makomnya berfilsafat itu bukan sekedar makom kuantitatif.
Lalu bikin tugas filsafat kan cuma 3 lembar. Ya. Itu kan makom kuantitatif, gitu. Makom kuantitatif, ya. Kalau dari banyak perkara kemudian menjadi sedikit, itu kan semangatnya semangat meringkas. Maka jangan meniru kuis, loh. Jangan meniru kuis. Nah, kuis itu kan sudah saya katakan, kuis itu salah. Hanya bisa dipakai orang yang berpengalaman. Kan harus, dan itu aja harus dengan catatan-catatan. Makanya kuis itu nggak boleh dihafalkan. Jawabannya sebetulnya banyak, kan gitu kan. Nah, yang kuantitatif matematika kuantitatif, statistika kuantitatif. Ya. Nah, di atas kuantitatif itu ada kualitatif. Ya. Di atas kualitatif ada metafisiknya. Nah, ini dunia filsafat, dunia metafisik. Jadi karya-karya tugas-tugas itu beda dengan sekedar tugas statistik. Tugas statistik itu buktikan satu halaman sudah selesai ya, terbukti ya. Jadi terbukti ya. Ya sudah. Kalau kualitatif kan, wah ini berkualitas atau enggak, mutu atau tidak, baik atau tidak, kualitatif. Kalau metafisik ya wah puas ya, memenuhi harapan. Memenuhi harapan itu metafisik. Loh, kenapa harapannya? Ya harapannya baik, kualitatif. Kenapa baik? Wah, lamanya cok 25 kok. Oh, kuantitatif. Jadi ini makom. Ya. Jadi sebagian besar dari mahasiswa itu masih di bawah makom filsafat mengerjakan tugasnya. Itu. Yang 5 halaman atau yang mana. Nah, kalau gitu ya mungkin saya sebagai batasan ini ya saya beri ancar-ancar atau kira-kira ya minimal 10 halaman lah ya itu untuk memperbaiki dari sisi halamannya, kan begitu kan. Nanti dari sisi substansinya, kalau masalah substansi, masalah apa namanya ide pikiran saya serahkan pada Anda masing-masing. Tapi saya lebih cenderung kepada bentuknya, bentuk tulisan. Bentuk tulisan pun bentuk tulisan secara saintifik ya, bukan daripada formatnya. Kalau formatnya secara kaku, ya, kalau formatnya secara kaku, itu saya membebaskan silakan. Tapi ya, jangan bikin tugas filsafat kayak bikin proposal. Masa ada rumusan masalah segala macam. Nah ini terlalu kaku ya. Terlalu kaku ya. Sedih itu jangan dibawa kemana-mana. Ya, ya. Diusahakan supaya bikin proposal itu senang gitu ya. Nah, jadi jangan merasa terpaksa. Nah, baik. Oleh karena itu, maka di dalam dialektiknya ya, di dalam dialektiknya itu ada meliputi deduksi itu kan dari rasional menuju ke realita, dari doktrin menuju ke contoh, dari teorema menuju ke rumus menuju contoh, ya. Demikian seterusnya. Dan itu bersifat analitik atau elaboratif. Tapi di dalam analitik atau elaboratif kan juga perlu memberikan contoh-contohnya. Gitu. Contoh-contoh dalam membuat kerangka umumnya menjadi induktif pula. Jadi ini kita dalam mengerjakan tugas atau berpikir filsafat, jadi tugas Anda itu sebagai muara, sebagai cermin atau refleksi Anda berpikir filsafat, itu mikirnya. Jangan Anda berpikir ini kewajiban ya, kewajiban yang terpaksa. Nah, kalau terpaksa itu berarti belum ada kehendak baik. Kalau belum ada kehendak baik, ini menurut Immanuel Kant itu belum memenuhi kaidah moralitas. Sudah. Jadi percuma nanti, ya. Karena apa? Tugas-tugas di dalam filsafat ini
dari sisi kacamata saya itu sebagai sarana supaya Anda mempunyai kesempatan berpikir filsafat. Walaupun dari sisi Anda mungkin ini sebagai syarat saya bisa mendapatkan nilai A ya. Gitu. Itu dari sisi Anda. Tapi dari sisi saya itu lah dikompromikan. Nah, kita punya teorinya, teori dari the critique of practical research. Segala pekerjaan itu akan menjadi bernuansa moral kalau ada kehendak baik bersifat universal tanpa syarat berkategori imperatif. Nah, jadi saya hari ini menerangkan kepada Anda supaya Anda mempunyai pikiran, mempunyai kesempatan untuk memunculkan, mengerjakan tugas itu sebagai suatu kehendak baik universal tanpa syarat berkategori imperatif. Ya, saya menjelaskan ini supaya Anda menyadari adanya kategori yang bisa dibedakan. Apakah sudah ada kehendak atau belum? Kalau Anda mengerjakannya terpaksa, masa mengerjakan tugas dengan metode tetesan air mata. Nah, ini belum memenuhi moralitas. Tidak akan tercapai makna pendidikan. Karena apa? Pendidikan itu ada di dalam moralitas. Ya, ya, tidak dikatakan pendidikan kalau tidak bermakna moral. Nah, supaya tugas ini bermakna pendidikan, maka dengan berbagai macam susah payah saya menjelaskan seperti ini untuk menggali, memberi peluang supaya muncul kehendak baik dari Anda masing-masing. Kehendak baik itu kalau dalam spiritualitasnya itu namanya keikhlasan di dalam hati ya. Dalam filsafatnya namanya kehendak baik gitu loh. Gitu aja gampang ya. Jadi harus ada keikhlasan. Itu harus ada keikhlasan. Dan begitu. Nah, untuk meningkatkan kualitas tugas, maka kedudukan tulisan Anda, kedudukan tugas Anda itu juga mempunyai sifat-sifat. Yang pertama adalah sifat valid. Valid itu tulisan Anda bisa dipercaya atau tidak. Gitu. Itu namanya valid. Namanya validitas konten atau validitas muka atau validitas isi. Kalau dalam statistik itu sana ada membuat instrumen ada validitas konstruk. Kalau di sini validitas muka, artinya tulisan Anda bisa dipercaya atau tidak, kan gitu kan? Oh, bisa dipercaya kalau orisinil. Ini kalau asli ya. Oh, tulisan saya asli, Pak. Oke lah, asli sih asli, tapi tulisanmu itu kan, ya, ngomong terus, ya, tidak ada sumber, tidak ada apa, tidak ada buku dan sebagainya. Tapi kan ini asli, Pak. Terus siapa yang percaya pada omonganmu kan? Kamu S2 aja belum lulus. Asli sih asli. S2 belum lulus. Ya, belum S3 lagi. Ya kan? Nah, padahal yang dapat dipercaya saintifik di tataran internasional adalah doktor ke atas. Gitu. Itu saja tulisan yang dipublikasikan. Nah, kalau tulisan yang tidak dipublikasikan, itu namanya intuitif. Intuitif nggak bisa dipakai. Kan gitu kan. Jadi kuliah Pak Marsigit ini secara intuitif ya tidak bisa dipakai sebagai referensi. Ya, yang bisa dipakai sebagai referensi ya tulisan Pak Marsigit yang sudah termuat di jurnal atau di buku atau di seminar internasional sebagai narasumber. Kan begitu. Kalau di dalam perkuliahan, nggak bisa, lu belum memenuhi. Gitu. Maka keseimbangan antara originalitas dengan menggunakan
referensi. Gitu? Originalitas dengan menggunakan referensi. Gimana caranya supaya menggunakan referensi seimbang, jangan sampai terkategorisasi sebagai plagiat. Maka harus ada yang namanya tata cara, ya. Harus ada yang namanya tata cara menulis, harus memenuhi tata cara menulis, kan begitu. Nah, oleh karena itu setelah validitas ini tulisan itu bersifat konsisten, ya. Tulisan bersifat konsisten, holistik dan komprehensif, ya. Konsisten, holistik dan komprehensif. Kenapa? Menuju dunianya filsafat, dunia keseluruhan, dunia holistik, ya. Maka supaya tegak dunia itu maka harus ada konsistensi. Nah, konsistensi ini dibangun di atas apa? Hubungan antara konsep-konsep dengan bahasa analog, kan begitu. Yang berikutnya, reality, interaksi, konstruksi, dan hermeneutika. Ini bahasa yang lain dari di atasnya tadi. Dari realitis, interaksi antara realitas, gitu. Kemudian dilakukan konstruksi atau membangun, yang pada akhirnya berhermeneutika, itu artinya spiral kehidupan, kan gitu kan. Bangsa Indonesia sudah tidak asing lagi dengan spiral kehidupan, karena di ceramah-ceramah spiritual itu juga muncul spiral kehidupan, kan begitu. Jadi sebenar-benar aktivitas pada intinya, kalau itu diambil efektivitasnya, menuju kepada membangun. Kamu beraktivitas apa saja, itu secara efektif itu menuju ke arah membangun. Misalnya mendengarkan kuliah itu membangun hidup, kan begitu kan. Tidur juga membangun hidup. Sebab apa? Kita tidak bisa hidup tanpa tidur, kan begitu kan, tanpa istirahat. Makan membangun hidup. Jadi itu bagian penggalan-penggalan, ibaratnya masang keramik itu mosaik yang terputus-putus di situ. Yang kalau dikerangke-rangke kan, itu ada benang merahnya bagaimana supaya ketemu gitu, alur atau benang merahnya konstruksi sampai kepada spiral kehidupan hermeneutika, kan begitu. Itu disadari oleh orang yang belajar filsafat. Yang berikutnya, hubungan-hubungan itu diperkuat, gitu, dibangun di atas kesamaan. Ya, saya dengan Anda itu membangun, sedang bersama-sama, sedang membangun kehidupan berfilsafat, dunia filsafat. Itu berarti harus ada unsur kesamaan. Apa kesamaan saya dengan Anda? Sama-sama di bidang pendidikan, sama-sama punya niat baik, gitu, sama-sama punya legalitas, gitu, sama-sama punya pengetahuan prasyarat, sama-sama alumni, sama-sama sivitas akademika UNJ, kan begitu. Kemudian sama-sama mempunyai semangat untuk membangun filsafat. Nah, dari semuanya itu maka lahirlah bahasa analog. Ya, aku ngomong yang banyak sekali ini Anda itu mendengar dan mengerti karena Anda menggunakan bahasa analog yang ekivalen dengan pikiran Anda, kan begitu. Nah, ini sama juga yang realitas yang harapannya bersifat valid, itu merupakan unsur-unsurnya yang ada dan yang mungkin ada, hubungannya bersifat analitik yang punya arah, kemudian berdialektik jadi pengambilan keputusan-keputusan atau judgement, kemudian dengan pengambilan keputusan atau judgement, kemudian dengan metodologi dia menghasilkan moralitas. Di dalam moralitas, di dalamnya ada makna pendidikan. Sudah ketemu di situ. Sudah ketemu di sini. Kedudukan pendidikan di sini adalah
dia masuk pada bagian moralitas. Jelas, pendidikan harus bermoral. Nah, pendidikan yang mempunyai moral itulah yang mencapai kebaikan tertinggi. Yang mencapai kebaikan tertinggi. Nah, kemudian dari sisi filsafatnya, pikiran para filsuf, maka berfilsafat olah pikir itu bergoyang-goyang, merentang antara idealis realis, rasional empiris, pragmatik, eksistensialisme, saintifis, positif, sampai yang terakhir sebagai antitesisnya oleh Derrida, yaitu filsafat analitik atau filsafat bahasa. Karena filsafat bahasa, maka sebesar-besar dunia, sebenar-benar dunia itu adalah bahasa. Maka sebenar-benar dunia itu adalah tugas Anda. Karena tugas Anda itu adalah bahasa. Jadi tugas Anda itu bahasa, bahasa itu dunia. Jadi tugas Anda itu dunia, menggambarkan dunia. Masa dunia bukan dunia itu pointer atau menuju kuis. Akhirnya ya kan tidak memenuhi syarat kecukupan dari mau berpikir filsafat, kan begitu kan. Jadi kemudian kemampuan itu pada akhirnya disebut sebagai kemampuan menembus ruang dan waktu melalui judgement dan menggunakan diksi dan bahasa yang sudah dilatihkan dengan mengerjakan kuis-kuis. Gitu ya. Luar biasa loh. Latihannya dengan kuis-kuis ya. Dengan kuis jadi kemudian saya mengetahui diksi-diksi ya. Maka fungsi kuis ialah untuk mengadakan yang mungkin ada ya. Dia bersifat bukan pokok tetapi dia melengkapi. Seperti bahasa itu kan ada tambahan, ada kata sambung, ada jeda, ada menghela nafas. Ya, saya kalau ngomong terus ini sesekam bukan saya harus menghela nafas. Nah, menghela nafas itu kan jeda dalam bahasa. Fungsi kuis itu untuk seperti itu supaya apa? Membuat hidup lebih hidup, ya, membuat filsafat lebih hidup lagi, kan begitu. Nah, maka kemudian ini pada akhirnya nanti ya, untuk yang tugas ini semuanya memperbaiki dan saya paketkan menjadi semacam ekivalen dengan ujian tengah semester. Memperbaiki tugas itu sebagai ujian tengah semester, ekivalensinya dari saya seperti itu. Sedangkan untuk ujian akhir semester nanti Anda ya membuat makalah tentang pendidikan konstruktif di dalam matematika. Kan gitu kan? Pendidikan konstruktif dan penilaiannya di dalam pendidikan matematika. Itu untuk ujian akhir semester yang nanti akan saya terangkan setelah ini. Kan begitu ya. Nah, sehingga kemudian kalau ingin memperbaiki tugas Anda berkualitas, maka salah satu kualitas itu ada pada tata cara menulis. Saya tidak ingin membatasi kreativitas itu, silakan. Di dunia ada dua macam sistem tata cara menulis. Yang pertama itu adalah apa? American Psychology ya, Association dan MLA Modern Language Association. Ya, ada perbedaan tata cara menulis, tata cara membuat daftar pustaka dan seterusnya.
Kemudian dengan tata cara dengan membuat referensi, ini referensi atau sumber-sumber, diharapkannya sumber-sumber itu kalau bisa ya sumber primer, gitu kan? Ya, dipakai untuk membandingkan, ya. Jadi tata tulis itu kekuatannya di kutipan. Kalau kutipan salah, ditengarai itu adalah plagiat. Sudah. Jadi kalau tulisan nggak benar, tata cara mengutipnya nggak benar, ditengarai plagiat. Nah, maka tugas Anda itu adalah tugas berdasarkan daftar pustaka, bukan data empiris mencari data di lapangan, bukan. Maka tugas Anda itu kalau sudah dikemas dengan tata tulis yang baik menjadi karya saintifik. Dan karya saintifik yang bersifat referensial, maka dikatakan referential scientific work atau referential scientific paper. Maka disertasinya Pak Marsigit itu termasuk jenis referential scientific work. Tugas Anda juga kalau nanti memenuhi saintifiknya dikatakan referential scientific work atau scientific paper. Tapi tesis Anda nanti harus berbasis penelitian empiris, ambil data di lapangan, namanya empirical scientific work atau empirical scientific paper, begitu bedanya. Nah, untuk membantu supaya jangan terkena plagiat, ya gunakan sistem apa Mendeleyev, apa Turnitin, ya silahkan. Baik, dari sini yang saya terangkan, apakah ada pertanyaan? Silahkan kalau mau ditanya. Saya tunggu. Yuk. Silakan kalau mau bertanya. Tidak ada? Ini seperti ultraflu ya, bikin ngantuk. Aku melihat Pak Marsikit kau sekarang nggak seperti kapsul. Tinggal minum di depan, melihat Pak Marsikit langsung minum jadi ngantuk. Pak Marsikit berperan sebagai ultraflu ya. Bikin ngantuk. Silakan. Ya, kalau mau saking saking jelasnya penjelasan Pak Marsikit ya. Sudah tidak bisa diperjelas lagi gitu kan. Untuk deadline-nya ya belum saya tentukan ya. Tapi ancer-ancernya sekitar 2 minggu sebelum kuliah berakhir lah ya. Ya. Maksimal 2 minggu sebelum kuliah berakhir supaya dibuat tugas akhirnya diperbaiki semuanya tanpa kecuali ya. Perbaikan tugas 1, perbaikan tugas 2, perbaikan tugas 3, perbaikan tugas 4 begitu. Perbaikan elementer atau perbaikan dasar dalam menambah halaman. Jadi minimal 10 halaman. Perbaikan dasar ya. Perbaikan berikutnya adalah tata tulis, menambah referensi. Yap. Yap. Kan begitu. Kemudian perbaikan berikutnya adalah kualitas pemahaman makna ya. Walaupun saya tidak intervensi pada substansi, saya ngerti kok. Ini orang ini nulis paham atau enggak. Nah, gitu kan. Ya. Nah, jadi sekali lagi jaga originalitas, keseimbangan, gitu. Hindari plagiarisme, gitu. Nah, gitu. Dan jadilah penulis yang bersifat power now atau postmodern, jangan sampai terjebak menjadi penulis feodal. Apalagi penulis apa namanya tribal, ya. Penulis tribal itu memakan pikiran orang, ya. Copy paste, kan begitu kan. Nah, baik, nggak ada ya. Oke, kita sampai jam berapa, Mas Saka? Jam 11. Oke, kalau nggak ada saya teruskan ya.
Kalau nggak ada saya teruskan. Saya share berikutnya yang nah ini saya akan share siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya? Anda menemukan tabel ini di mana? Dan tabel ini karya siapa? Yuk, sudah kelihatan toh? Siapa yang bisa menjawab? Anda menemukan tabel ini di mana? Pernah lihat tabel ini belum? Belum pernah? Belum, Pak. Ya, belum pernah ya. Nah, sama saja kalau Anda mengatakan belum pernah itu Anda melaporkan kegiatan tidur Anda. Saya tidur Pak saat itu. Dan anehnya semua tertidur. Wah, berarti saya Pak Pasik itu punya ajian. Bisa punya ajian bisa menyebabkan orang-orang tertidur. Jadi sekarang ajian kalau di Jawa itu ada kesenian tradisional ya. Ada orang yang punya ajian, tapi biasanya ini untuk niat jahat. Kalau pencuri itu punya ajian loh, pakai doa-doa gitu, kemudian dirapal, kemudian yang mau dicuri itu tertidur semuanya. Ya, kalau sudah tertidur semuanya, pencurinya itu masuk rumah leluasa mengambil apa saja, gitu ya. Gitu. Nah, begitu. Padahal saya sudah pernah menyampaikan kepada Anda, tapi Anda nggak menyadarinya. Berarti saya tak sengaja sudah membuat ajian ya. Anda semuanya bisa tertidur. Nah, saya bisa leluasa bebas masuk keluar Anda itu tapi dalam pikiran, gitu ya. Nah, jadi saya mencuri pikiran Anda. Ya. Ini tabel ini saya ambil di makalah saya yang berjudul Memperebutkan Filsafat. Anda sudah pernah mendapatkan kiriman dari saya belum? Memperebutkan filsafat. Oh, belum pernah. Oh, geleng-geleng sih. Temannya baik itu siapa itu? Sebelahnya baik siapa? Geleng-geleng. Belum. Berarti nggak dibaca. Ya, nggak dibaca itu awal kuliah. Namanya siapa Mbak Baik? Nggak boleh ngomong-ngomong katanya. Teman di sebelahmu itu namanya siapa? Suaranya nggak terdengar. Pak Rahma, Prof. Oh, siapa? Soalnya HP saya sedang mati, Prof. Jadi saya bareng sama Mbak Bayu. Geleng-geleng, namanya kamu tutup dunia. Kamu menutup dunia sudah tertidur, geleng-geleng, gelap lagi kamu itu. Oh, kapan mau berperspektif internasional? Indonesia mau berkualitas ya, menyongsong 2045 Indonesia emas loh. Ya, sudah dikasih referensi. Ingat gak Mas Kurniawan? Kamu pernah mendapatkan makalah dari saya? Ingat, Prof. Ingat ya? Ingat. Ya. Tuh di dalam tuh ada tabelnya. Ya, boro-boro. Enggak lah, enggak ya. Tapi
Geleng-geleng itu maksudnya adalah iya, iya, iya. Oh, kenapa begitu? Kontradiktif, Pak. Kontradiktif. Loh, kenapa? Katanya filsafat, Pak. Di balik kontradiktif itu ada ilmu. Boleh ya. Silakan saja. Ya. Tapi membingungkan ya gitu. Tolong dibaca lagi makalah saya. Jadi kesimpulannya ini inti sarinya adalah belajar berfilsafat ini tinggal membaca atau tidak. Kan begitu. Ya, tinggal membaca atau tidak. Oke, coba tabel ini yang sudah kamu bisa peringat. Tabel ini karya siapa? Ada yang ngerti nggak? Paul, Prof. Siapa? Paul Ernest, Prof. Ya, Paul Ernest. Berarti benar. Udah masuk saya ke sana. Lalu lalang berkeliling-keliling di dalam pikiranmu, tapi kamu tertidur sebagian atau ada yang tidak tertidur, yaitu Susiana Tambunan. Ingat Paul Ernest. Tapi ini saya sudah saya modifikasi gitu loh. Sudah saya modifikasi. Nah, oke. Sekarang saya terangkan saja daripada bikin tersetres. Ya udahlah Pak, maklum aja lah. Sudahlah Pak, maunya Bapak itu apa? Mau terangkannya terangan saja lah Pak. Oh, gampang itu. Oh, kayak gitu aja dipersulit. Iyalah, nggak apa-apa. Yuk, kita coba. Oke. Nah, jadi gini ya. Ini filsafat yang sudah berkontekstual di dalam dunianya benua atau geopolitik ya. Itu ada 5 yang saya ambil, yang diambil oleh Paul Ernest itu, tapi sebetulnya banyak lagi. Ini melihatnya banyak sedikit itu tergantung seperti kita kalau pakai Google Earth gitu loh. Kalau pakai Google Earth itu di sana kita tinggikan maka akan kelihatan semuanya, tapi kecil-kecil. Misalnya di sini yang belum adalah pendidikan kapital, pendidikan sosialis, pendidikan Pancasila, pendidikan demokratis, mungkin pendidikan saintifik, mungkin yang baru-baru ya, gitu, cooperative learning, meaningful learning dan sebagainya ya. Kemudian yang pendidikan memerdekakan diri, pendidikan berorientasi kepada siswa, behavioris, berorientasi pada siswa, kepada guru maksudnya behavioris dan seterusnya. Kapitalis di sini belum ada, utilitarian, eksistensialisme dan sebagainya. Banyak. Nah, di sini diambil 5. Dari ambil 5 ini ya, ini yang ditandai, yang ditengarai oleh Pak Marsikit itu 3 sebelah kiri dan 2 sebelah kanan. Dapat dibedakan menjadi 2, yaitu 3 sebelah kiri dan 2 sebelah kanan. 3 sebelah kiri ini menurut Pak Marsikit itu berkarakteristik pendidikan konvensional atau tradisional atau behavioris atau berorientasi kepada guru atau berorientasi kepada orang tua. Orang tua itu bisa berarti guru, kepala sekolah, dinas, gubernur, presiden, kemudian kapital, dunia, Donald Trump, dan seterusnya, industri, itu berorientasi kepada orang tua. Artinya, si subjek didik itu tidak punya kesadaran atau tidak punya hak yang full gitu ya, atau tidak bisa menyampaikan inisiatifnya dan seterusnya. Sementara di sisi yang lain, 2 yang sebelah kanan ini yang berorientasi sebagai antitesis yang kiri, berorientasi kepada siswa, dikatakan pendidikan progresif boleh, inovatif boleh, ya, kontemporer boleh, dan seterusnya, konstruktif juga bisa, begitu. Maka contoh, ini teori tentang
tentang siswa. Kalau Anda itu dianggap sebagai belajar filsafat tapi dianggap tidak mengerti filsafat sama sekali sebelumnya, maka itu namanya dianggap sebagai tong kosong atau empty vessel. Maka tugasnya guru adalah mengisi tong yang kosong itu. Nah, inilah paradigmanya pendidikan yang lama, kan begitu. Anda sendiri bisa merasakan, saya berusaha tidak seperti itu. Saya berusaha agar mahasiswa saya itu membangun pengetahuan dan filsafatnya sendiri, mengkonstruksi dan seterusnya. Maka menggunakan pendidikan konstruktif, kan begitu. Demikian seterusnya. Teori kemampuan lalu dipakai bakat. Kalau di sini ya berbakat nggak berbakat, yang penting ada kehendak baik. Nanti kalau berhermeneutika, berinteraksi antara dosen dan mahasiswa lewat kuliah dan tugas-tugas, insya Allah nanti bisa membangun dunianya filsafat. Kalau di sekolah ya dunianya matematika. Demikian seterusnya bisa dicermati tabel ini. Gitu. Tolong ya, nanti dicek di makalah saya bagian tengah di situ. Ya, tapi itu ada nomor-nomornya sudah saya hapus, nomornya itu mengganggu. Nggak ada nomor urutnya, hanya untuk memudahkan saja. Baik. Ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau waktunya sudah mau habis ya saya teruskan saja ke berikutnya. Itu tadi dari filsafat meluncur ke ideologi. Ini tadi sudah ideologi. Ideologi sudah bau-bau paradigma. Kan begitu. Yang berikutnya ini nanti kita meluncur filsafat, ideologi, paradigma, teori, model, pendekatan, ya. Model pendekatan atau strategi yang berikutnya ini, kan begitu. Yang berikutnya ini yang akan saya teruskan. Nah, saya akan sebentar. Saya akan tunjukkan mana ini. Ya, share dulu. Saya akan tunjukkan. Sudah kelihatan share-nya? Kelihatan, Prof. Ya. Jadi ini saya kalau mau copy gimana? Kalau mau copy, kalau enggak saya klik saja langsung. Ya, ada linknya nih. Nanti Anda bisa copy ya. Ya. Oke, saya akan connect link. Itu muncul di mana? Tertutup kan. Oke, kalau gitu saya klik di sana aja kalau gitu, kalau nggak bisa. Ya. Oh, loh. Ini kok muncul gini? Tertutup ini kenapa? Yes. Nah, gitu loh.
Oke, apakah muncul denahnya? Belum, Prof. Oh, belum ya. Berarti saya sharekan lagi, saya sharekan lagi, saya sharekan lagi. Oke, oke. Sudah ya sekarang ya? Sudah ya? Halo? Sudah, Prof. Nah, saya perkecil, gambarnya. Saya perkecil, bisa enggak? Oh, sudah, ini sudah maksimal. Sudah paling kecil. Baik, terangkan di sini. Ini apa? Kalau linknya di sini. Ya. Linknya di sini. Silakan kalau mau di apa capture atau apa ya. Nah, jadi ini ada paradigma atau ada pendekatan, ada teori, ada sembarang kita ngomongnya, model, ya, metode, strategi pendidikan. Ya. Ini ada behaviorisme di sini. Ya. Ini tadi yang saya anggap sebagai yang konvensional, tradisional, yang cocok paradigmanya dengan 3 kolom yang sebelah kiri tadi, yang berorientasi kepada guru atau berorientasi kepada orang dewasa. Nah, yang lain selain kuning ini di sana itu sebagai antitesisnya, yaitu usaha-usaha inovatif ya yang dilakukan oleh para ahli sebagai alternatif untuk inovasi pendidikan. Misalnya kalau saya perbesar, di sini kita akan mempunyai misalnya sosial kognitif dari Bandura ini, ya, sosial kognitif dari Bandura. Kemudian kita akan mempunyai cognitive information processing dari Piaget. Kemudian kita akan mempunyai meaningful learning theory dari Ausubel. Ya, kita akan mempunyai cognitive development dari Piaget. Kita akan mempunyai sosiokultural teori dari Vygotsky. Kalau tarik ke sini, kita akan mempunyai discovery learning dari Brunner. Kita akan mempunyai distributed cognition. Ini terpengaruh Piaget tetapi sudah ada revisi. Kita akan mempunyai teori connectivism ini dari Jerman Siemens itu ya. Kemudian kita akan mempunyai teori activity, ini sangat penting, nanti saya jelaskan sedikit teori activity. Kita mempunyai konstruktivisme, ya, dipengaruhi oleh Vygotsky juga, ya, konstruktivisme. Kemudian kita mempunyai kognitif teori dari Piaget, ya. Kemudian yang di atas ini kita mempunyai situated cognition, ya. Demikian seterusnya, ada saling keterkaitan satu dengan yang lain. Ini CMAP ini sangat membantu kita, gitu. Sangat membantu kita. Tentu di sini masih banyak yang belum dicantumkan karena keterbatasannya dan juga mungkin karena orangnya ya. Vicky Earle itu saya nggak tahu dia kalau latar belakangnya apa. Tapi yang belum dimasukkan atau bisa ditambahkan di sini kalau Anda ingin menambahkan, misalnya ada scientific belum masuk. Kalau matematika ya boleh dimasukkan PMRI, gitu. Ethnomathematics, kemudian juga ada lagi kontekstual teaching learning, PJBL, gitu. Problem based learning dan seterusnya banyak sekali.
bisa ditambahkan diagramnya di mana-mana keterkaitan dengan apa dan lain sebagainya. Nah, ini saudara, jadi sekarang khususnya yang akan saya highlight yang unik ini yang unik ya. Yang unik itu adalah tadi ada activity teori. Activity teori itu kalau di dalam bahasa Jawa itu ilmu itu kalakone kanthi laku. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya ilmu itu tercapainya dengan cara dijalani. Nah, itu kalau dalam bahasa Jawa lahir sebagai filsafat cokro manggilingan. Cokro manggilingan itu spiral kehidupan orang Jawa, kan begitu kan? Maka orang Jawa itu atau pada akhirnya jadi orang Indonesia pada umumnya itu melakukan, menjalani itu menjadi sangat penting dan sangat bermakna. Maka ada di Indonesia itu misalnya topo bertapa, ya. Topong rame itu bertapa dengan cara menjalaninya dengan membuat kebaikan, kan begitu. Nah, ini bukan politik ya, tapi ini fakta fenomena. Jadi ini diterapkan oleh Jokowi ketika dia menjabat sebagai presiden dengan logo atau dengan slogan kerja, kerja, dan kerja. Kabinet kerja, 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 dan kerja. Jalani, jalani, dan jalani. Kan begitu. Dan sekarang diadaptasi oleh Perdana Menteri Jepang juga. Dia menggunakan kerja, kerja, kerja. Ternyata ada filsafatnya. Filsafatnya adalah teori activity. Dan teori activity ini menjadi landasan sebagai aktivitas belajar. Ya, matematika di Eropa itu. Maka tidak ada matematika kalau di kelas itu nggak ada activity. Ya. Maka di pendidikan kontemporer, di pendidikan inovatif yang berorientasi kepada student, matematika dibedakan. Ada matematika murni dan ada matematika sekolah. Yang di sekolah dinamakan school mathematics. Nah, school matematik atau hakikat sekolah, hakikat matematika sekolah didefinisikan sebagai activity. Lah itu. Maka menurut Ebut and Strecker, matematika didefinisikan juga sebagai activity. Yang pertama, mathematics is an activity to search a pattern. Matematika adalah aktivitas mencari pola. Silakan, kamu belajar matematika apa saja, pasti mengandung unsur mencari pola. Kan begitu. Baik tingkat tinggi maupun tingkat rendah, semuanya begitu. Yang kedua, mathematics is activity to solve a problem. Kan begitu. Matematika adalah kegiatan menyelesaikan masalah, memecahkan masalah. Dalam hal ini masalah matematika. Begitu. Yang kedua, ada 4. Yang ketiga, mathematics is a search of investigation. Matematika adalah kegiatan mencari, kegiatan melakukan investigasi. Investigasi apa? Karakteristik of mathematics. Investigasi dari sifat-sifat matematika. Dan yang terakhir, mathematics is activity to communicate. Kegiatan untuk mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan apa? The characteristic of mathematics. Karakteristik matematika. Saya dari SD, saya sekolah SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, sampai lulus sarjana, sarjana muda, sampai sarjana penuh, ya. Baru paham ketika saya menjadi master, ya, belajar ini di Inggris, bahwa ternyata
matematika adalah as a mean of communication. Harusnya orang yang belajar matematika itu harus semakin hari harus tambah semakin bisa berkomunikasi dan pandai berkomunikasi melebihi yang lainnya. Tetapi kenapa? Ya, anak saya, cucu saya ketika sekolah ya, TK tuh wah pinter ngomong cascis gini. Setelah mulai belajar matematika mereka banyak diem. Ini something wrong ini. Ya, kesalahan pendidikan, kesalahan paradigmanya, ya, kesalahan mindsetnya. Harusnya banyak bicara dan begitu. Nah, seperti kita, Anda juga semuanya orang matematika lebih banyak diemnya, ya, daripada bicaranya. Kecuali Pak Marsikit yang sudah memberontak belajar filsafat. Banyak ngomongnya sekarang, tapi kan sudah terlambat, sudah tua. Ya, semakin tua semakin banyak ngomong. Nanti ditertawain cucunya kan, gitu. Harusnya gitu menjadi orator ulung. Ya. Gimana caranya? Itu karena sekolah-sekolah pendidikan kita, guru-guru kita belum sampai pada makomnya memaknai matematika sebagai means of communication. Iya, Bu Susiana yang sudah jadi guru atau ini penting ya. Nah, gitu. Baiklah, saudara. Itu saja ya. Sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya. Nanti akan saya kemas dalam bentuk tugas akhir pengganti ujian akhir gitu, yaitu mengungkap tentang pendidikan konstruktif matematika gitu. Itu baru perspektif. Kalau Anda sudah punya perspektif semacam ini, nanti di tingkat internasional jadi juara loh kamu. Nanti kalau ketemu sama orang cerdas di Eropa, sana cuma ngomong, ini nggak keras-keras, jangan keras-keras, kamu nggak usah terlalu pandai. itu bidang saya. Jangan direbut ya. Nanti yang ngomong saya saja, kamu jangan ngomong. Begitu kan nanti. Karena mereka nggak mau orang Indonesia pinter. Ya. Makanya heran. Ya. Heran ini ya. Yang punya jurnal di luar negeri. Ada orang, ini kok kamu nulis jurnal kok sudah semacam ini udah 20 tahun lebih ini. Melebihi orang-orang Indonesia pada umumnya ini pemikiran kayak gini. Gitu loh. Ya. Itu perspektif internasional harus kamu rebut itu. Ya. Sekarang sudah punya kesempatan Indonesia emas itu. Semuanya harus berpikir global. Itu jangan lagi mau inferiorkan. Yang dari NTB itu ciri khas. Ya. Dulu waktu saya nulis disertasi di master ya, di Inggris. Di sana kalau master itu disertasi. Kalau tesis malah untuk S3 ya. Saya penguji eksternal saya itu dari Australia dan Selandia Baru ya. Setelah dia membaca disertasi saya, dia terheran-heran dan ingin, nah saya baru tahu sekarang kalau di Indonesia ternyata begini pendidikannya. Itu yang kontekstual NTT, kontekstual Ternate, kontekstual Dayak gitu. Orang Belgia, orang sana senang sekali baca. Makanya etnomatematika itu perspektif ya. Jangka pendek, jangka panjang terus ya. Digali terus bahasa Indonesia. Nah, senang itu. Itulah nilai besarnya bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia bangsa besar. Pikiran harus besar, perspektifnya harus luas. Itu. Baik, itu saja dari saya. Saya minta maaf kalau ada kekeliruan dan kesalahannya. Saya mengucapkan selamat membaca. Selamat bekerja, selamat memperbaiki tugas-tugas, sehingga tugasnya lebih berkualitas lagi. Gitu. Ya, marilah kita, marilah kita akhiri pertemuan kita dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Disilakan. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya.